Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor khususnya di tata niaga gula, di mana pemerintah memperpanjang lagi terkait dengan relaksasi dari harga acuan penjualan gula konsumsi Rp17.500 per kilogram. Seperti apa realnya? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, Badan Pangan Nasional kembali memperpanjang relaksasi harga acuan penjualan gula konsumsi di tingkat konsumen sebesar Rp17.500 per kilogram. Meski demikian, Bappenas belum bisa memastikan atas batas akhir dari relaksasi harga gula tersebut sebab masih menunggu proses harmonisasi antar kementerian lembaga. Badan Pangan Nasional memutuskan untuk memperpanjang kembali kebijakan relaksasi harga acuan penjualan atau HAP gula konsumsi di tingkat konsumen melalui Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan nomor 425 tahun 2024 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2024. Belait baru tersebut menyatakan relaksasi harga gula pasir di retail modern sebesar Rp17.500 per kilogram dilanjutkan usai 30 Juni 2024. Adapun dasar perpanjangan relaksasi harga penjualan gula pasir dilakukan untuk menjaga ketersediaan, pasokan dan harga gula konsumsi yang stabil di retail modern. Meski demikian, Bappenas belum bisa memastikan batasan waktu berakhirnya kebijakan relaksasi harga jual gula konsumsi di tingkat konsumen tersebut, sebab masih menunggu proses harmonisasi antar kementerian lembaga. Selain itu, Bappenas juga menetapkan harga acuan penjualan gula di tingkat produsen atau petani ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram hingga 31 Oktober 2024. Sementara itu, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menilai langkah pemerintah merelaksasi harga acuan penjualan gula kurang tepat sasaran dalam mengatasi kenaikan harga gula di masyarakat saat ini. Sebab pemerintah sendiri harus memastikan terlebih dahulu jumlah cadangan gula nasional yang dimiliki. Dan dengan demikian, pemerintah akan dengan mudah melakukan intervensi bila harga gula bergerak anomali di tingkat konsumen. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, relaksasi harga gula konsumsi Rp17.500 per kilogram diperpanjang. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI. Halo, selamat pagi Pak Sumitro. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Pak Roy, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa juga ini Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Mas Pras, salam semangat. Selamat pagi Pak Sumitro. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya nih Pak Sumitro, Pak Roy ini terkait dengan relaksasi dari harga acuan penjualan gula konsumsi di tingkat konsumen yang diperpanjang begitu ya, Rp17.500 per kilogram. Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu dari APTRI terhadap stok kemudian pasokan gula di dalam negeri hingga saat ini kondisinya itu seperti apa kalau dari pandangan APTRI? Silakan Pak Sumitro. Terima kasih Ya. Mas Pras, Pak Roy dan para pirsawan semuanya. Saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita sedang musim giling. Jadi awal musim giling ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei, bahkan kalau yang sudah keseluruhan bulan Juni ini sudah giling semua. Dan ini adalah awal-awal di mana produksi dari petani ini bisa masuk ke pasar juga. Lelang gula kita yang pertama atau penjualan gula petani yang pertama ini udah masuk pasar pada awal Juni. Sehingga logikanya kita tidak perlu lagi resah apakah hari-hari ini kita ini kekurangan pasok gula di pasar. Tinggal bagaimana kita mengatur. Sedangkan kalau berkaitan, jadi kita nggak perlu resah ya. Dan ini kalau kita produksi kita 2 juta, kurang lebih gitu aja. Memang ada laporan yang menyampaikan kemungkinan kita 2,5, udahlah kita nggak usah mikir jauh-jauh. Kalau kita bisa produksi 2 juta lebih saja, dengan adanya anomali cuaca yang kemarin ini kita sudah bersyukur, tinggal kita bersiap-siap menghadapi bagaimana kita pasar kita berikutnya. Jadi kita nggak usah mimpi nanti
produksi kita 2,6, lahan kita sekian ya. Kita harus melihat real di lapangan. Nah, saat ini gula kita ini cukup. Kalau hari ini kita nanti akan produksi 2 juta, maka di masa sampai dengan bulan Desember tahun 2024 ini kita cukup. Tinggal kita nanti mikir tahun 2025 bagaimana kita lihat stok, dan kita harus melihat stok awal juga. Sedangkan kalau dikaitkan dengan relaksasi seperti yang sudah sering saya sampaikan di IDX channel juga, Oke. kita ini sebetulnya nggak perlu pemerintah ini mengatur-ngatur pasar dengan cara menerapkan regulasi dengan adanya HAP di tingkat konsumen. Karena apa? Kalau pasar, kita bicara tentang pasar. Pasar ini adalah kesepakatan antara yang menjual dan yang membeli. Sedangkan yang menjual ini produsen, udah lewat pedagang, dan produsen itu sebetulnya dari dulu yang diatur itu adalah HPP. Pemerintah sangat memperhatikan petani. Baik. Dalam hal ini terapkan ada HAP, bukan HAP, HPP. HPP itu adalah harga pasar terendah. Nah, dari mana nanti kita bisa mengurai permasalahan kalau kita selalu mengatur-ngatur? Nah, jadi nggak usah ada HAP, kita serahkan pasar. Kalau toh nanti terjadi anomali lonjakan harga, nah ini yang penting, pemerintah harus memegang stok gula. Jangan diserahkan semuanya kepada pihak-pihak yang bukan di luar kendali pemerintah. Bahkan BUMN kita toh, kalau itu diberi izin impor atau izin untuk membeli gula petani, jangan keburu langsung dijual. Apa bedanya nanti BUMN dan badan usaha milik swasta? Kalau impor langsung jual, Kalau impor itu ditahan dulu, dipakai nanti sebagai senjata ketika terjadi kenaikan harga gula di tingkat pasar. Jadi bukan dengan regulasi, tetapi dengan strategi. Tidak mungkin mereka ini akan melonjak harganya kalau pemerintah pegang stok. Ini yang penting. Jadi insya Allah kalau pemerintah pegang stok, harga ini akan fleksibel. Selanjutnya, apakah harga jual gula kita ini sudah cukup? Nah, kalau kita bicara tentang cukupan harga jual, ongkos produksi kita aja sebetulnya sekitar 14.900. Sementara harga lelang kita, penjualan kita dikasih HPP ya. Saya protes jangan HAP. Karena HPP itu harga terendah. Kalau HAP itu bisa naik, bisa turun. Kalau turun, tambah hancur kita. HPP kita sebetulnya sekarang ini 14.500, ini masih di bawah biaya produksi kita yang 14.900. Baik, baik Pak Sumitro. Dan kita langsung saja ke Pak Roy terkait dengan beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan Pak Sumitro. Nah, dari di pasar retail sendiri, Anda melihat bagaimana Pak Roy terkait dengan stok pasokan gula? Sementara harga kalau saya cek di Bappenas sendiri sudah di 18 ribuan per kilogram. Sementara dibatasi dengan tadi HAP-nya sendiri 17.500 rupiah per kilogram. Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Sumitro, pada prinsipnya kalau Pak Sumitro kan di sektor hulu, bagaimana mengkoordinasikan teman-teman di sektor hulu, produsen, produksi supaya memang dapat memenuhi kebutuhan kita. Kalau kami di sektor hilir, kami hanya concern satu poin terhadap ketersediaan barang atau ketersediaan gula dalam hal ini, dan juga tentunya berikut dengan kestabilan harga. Karena ketika kita berbicara mengenai penjualan komoditi, bahan pokok, dan gula termasuk di dalamnya, itu selalu kami yang berhadapan dengan konsumen. Dan konsumen selalu berharapnya juga yaitu jangan sampai kosong gulanya ya di retail, jangan sampai kurang, karena mereka tentu datangnya ke retail untuk berbelanja. Kemudian juga harga yang stabil. Ya, nah dua hasrat daripada konsumen ini yang selalu kami bawakan kepada pemerintah, bahwa yang penting di sini adalah ya kalau tadi dikatakan Pak Sumitro bahwa harga acuan itu sebenarnya ya saat ini kurang mumpuni karena memang harganya berfluktuasi ya. Harganya sekarang ini kalau giling tentunya ya hukum ekonomi mengatakan supply cukup, demand-nya tetap, maka harga lebih cenderung stabil. Tapi sebaliknya, kalau supply-nya kurang, demand-nya tetap, nah itu mungkin akan berfluktuasi. Nah, memang penting bagi kita pelaku usaha itu berharap bahwa adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah terkait misalnya gudang gula ya, atau gudang di mana tempat penyimpanan gula, sehingga
pada saat terjadinya kekurangan, ya saya katakan kekurangan itu bukan habis, tetapi di dalam produksinya memang sudah tidak musim produksi lagi, musim panen lagi, atau musim giling lagi, masih musim tanam. Nah, otomatis ketika dibutuhkan, maka yang di gudang-gudang itu itulah yang dikeluarkan. Nah, inilah maksud tujuannya ada intervensi pemerintah, sehingga kondisi daripada harga yang tadi dikatakan Pak Mitro, mungkin ya sudah nggak usah ada istilah harga acuan, tetapi tetap harus ada yang namanya intervensi pemerintah yang menyediakan stok gula itu di gudang-gudang gula, gudang-gudang yang milik Bulog atau gudang-gudang milik BGR misalnya, atau juga yang di pusat distribusi provinsi dan pusat distribusi regional. Nah, bagaimana strategi ini untuk pengelolaan daripada produksi dan juga apa yang ada di gudang itu, ya ini menjadi hal yang penting. Sehingga bagaimana harga itu dapat sesuai dengan harapan masyarakat, harapan petani, dan harapan kita semua, tentunya ini dapat tercapai. Jadi keseimbangan ini memang sesuatu yang sulit, ya, tidak mudah menerapkannya, gampang membicarakannya, tetapi untuk memecahkannya, ya itu tadi harus melibatkan kita semua, pelaku usaha, sektor hulu, sektor hilir, ya kemudian juga pemerintah, untuk duduk sama-sama bagaimana nih mau melakukan ke depan sehingga tidak berputar-putar aja dalam kondisi yang seperti ini, ya, kondisi-kondisi yang nggak kita harapkan ketika kestabilan harganya tidak tercapai. Nah, untuk stoknya sendiri singkat saja, saat ini tersedia, kurang atau bagaimana? Ya, kalau di retail indikatornya adalah ketika harga beli kami, HPP kami bisa di bawah harga acuan atau harga yang diharapkan. Memang harga acuan itu masih bisa bergerak, berbeda dengan harga eceran tertinggi, ya. Tetapi secara manajemen di retail, ketika kita membeli masih di bawah harga acuan atau harga yang diharapkan, tentunya kita pasti akan membeli dan pasti tersedia. Tapi yang menjadi anti klimaks adalah ketika harganya bergerak naik. Nah, bergerak naik ini yang tentunya perlu ada semacam kami sebut sebagai relaksasi. Karena apa? Karena dengan demikian kami bisa tetap membeli dengan HPP yang di bawah harga yang diharapkan dan kita bisa menyediakannya. Ya, intinya Mas Pras, nggak mungkin lah kita beli rugi. Ya, kita beli murah, beli di bawah harga, kemudian jualnya harus di atas itu. Bagaimana siapa yang membayar tenaga kerja dan juga biaya-biaya dalam retail, korporasi, biaya merchandise dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi kalkulasi kami. Menarik, nanti kita akan bahas titik equilibrium baru begitu, yang dimana sih kalau ada titik keseimbangan harga baik di produsen petani ataupun juga di tingkat retail. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali, dan ini adalah beberapa data terkait dengan pergerakan harga gula konsumsi ya di masyarakat. Begitu data dari BPS, kita akan cermati bersama sejauh mana pergerakannya. Memang rata-rata masih berada di 18 ribuan rupiah per kilogram. Tapi kita lihat trennya sudah mulai cenderung turun tipis, tapi memang masih di atas harga acuan penjualan dari gula konsumsi atau gula pasir yang dijual di masyarakat. 18.140 tertinggi di 22 Juni, kemudian turun terus sampai dengan 30 Juni kemarin di 18.010 rupiah per kilogram. Kemudian luas tanaman tebu nasional, ini data tahun 2023 dari BPS. Posisi terbesar di Jawa Timur ada 227.000 hektar, kemudian Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sumatera Utara, NTB, Sulawesi Tenggara, NTT, dan juga Yogyakarta. Ini beberapa daerah ataupun sentra ya dari tanaman tebu nasional. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, kemudian Bapak Sumitro Samadikun. Baik. Pak Sumitro, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dengan pergerakan harga, tadi Pak Roy juga sudah menginformasikan begitu, tidak mau jual rugi dalam artian membeli harga dengan harga tinggi tapi dijual dengan harga yang murah. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik equilibrium terkait dengan harga jual gula begitu di masyarakat, khususnya gula konsumsi tadi? Apakah pada saat pembelian di tingkat petani harganya memang sudah naik kah, atau ada di bagian tengah nih di antara produsen kemudian peritel begitu yang membuat harga akhirnya naik terus begitu di masyarakat begitu untuk harga jualnya? Silakan Pak. Saya ingin sampaikan bahwa penjualan harga gula tani kami yang melelang itu kan
petani-petani melalui koperasi. Yes. Pertama kali kita jual itu di di akhir Mei atau awal Juni itu kita bisa menjual 14.921. Saya ingat itu di pabrik gula Candi Baru Sidoarjo. Baik. Habis itu langsung menurun, bahkan sempat menyentuh angka 14.550. Nah, kalau kita bicara di situ dengan HAP di konsumen 17,5, ada apa rentang angka sekitar 3.000, 2.500 sampai 3.000. Sebetulnya ini cukup ini untuk apa itu untungnya ini udah dibagi-bagi lah. Tapi kenapa justru ini tidak jalan yang 17.500? Karena Pak Roy ini beli mungkin sudah nggak bisa jual lah. Orang teman-temannya Pak Roy ini nggak bisa jual kalau dengan 17.500. Nah, sementara yang berani jual itu adalah pedagang-pedagang yang di tingkat pasar itu harga 18.000 itu karena yang jual kan teman-teman kita di pasar becek. Tapi mereka pun belinya juga sudah di atas. Mereka berani beli, Pak. Karena dia berani jual di atas AP. Nggak takut sanksi, enggak lah, mama itu nggak takut sanksi dan belum pernah. Kalau mau sanksi silahkan, tapi Pak Roy kan nggak mungkin. Apalagi dengan market yang segitu banyak, pasarnya kalau nggak salah total ada sekitar 60 ribuan ya. Jadi ini menyangkut ini, apalagi kalau kita lihat juga berapa sih mereka jual gula. Sebetulnya jual gula, kebutuhan gula satu minimarket itu kalau satu hari bisa jual 50 kilogram aja udah bagus. Karena apa? Kebutuhan gula kita ini tidak setiap hari beli. Coba nanti rumah tangga itu ditanya, kalau tanya berapa satu bulan itu beli gula, paling banter 2 kali, itu pun beli 1 kilo 2 kilo 2 kali. Kalau beli 4 kali mungkin lagi banyak tamu, seminggu beli sekali. Dan mereka itu sebetulnya kalau kenaikan segini sebetulnya ribut itu bukan konsumen kok. Konsumen kita ini pernah tahun 2016 kita dan diterapkannya HAP ini karena 2016 dulu boleh dilihat harga gula di Jakarta itu pernah menyentuh angka 18.000 2016. Dan itu harga eceran kita dan mereka nggak berontak lah. Jadi karena yang penting itu ada ketersediaan barang. Nah, masalahnya teman-teman kita atau konsumen kita yang biasa membeli di minimarket atau di pasar retail yang modern ini, ketika melihat gula di sana tidak ada jadi ribut. Mereka tidak biasa beli di warung-warung di ini. Yang di warung-warung tersedia harganya mungkin 18,5 mereka. Nah, kenapa di retail modern ini tidak berani? Karena itu udah tadi saya koreksi benar Pak Roy, itu HAP itu diberlakukan sebagai HAP. Enggak lah. HAP kita ini justru namanya aja HAP. Ketika harga sudah misalnya kalau berani saya tantang ini, berani nggak ke pasar retailnya Pak Roy ini jual misalnya, udah naik 100, 200, 17.600 jual, nggak berani. Jadi penerapan HAP sebagai HET ini sebetulnya juga keliru. Karena kalau HP boleh dong ini ada toleransi naik. Naiknya berapa? Dulu ada 5%, 10%. Kalau toleransi naik 10% saja, maka harga gula di pasarnya Pak Roy ini menjadi 18.000 lebih, nggak masalah. Karena HP-nya 17,5 kalau tambah 1.750 kan itu ada, wah itu sudah besar pada 19.000, sebetulnya nggak apa-apa itu. Jadi nggak apa-apa, tapi pernah kan atau berani kan? Nggak berani. Nah, ketika nggak berani jual, maka teman-teman saudara kita yang biasa beli di market, jadi marketnya Pak Roy bingung, wah ini gula nggak ada. Saya tanya juga kepada pengelola, ngapain kita nggak berani jual lebih mahal sedikit? Nggak berani Pak. Untungnya paling sehari itu sekitar 50.000. Tapi urusannya bisa panjang Pak nanti kalau kami jual di atas itu. Inilah masalah. Oleh sebab itu biarkanlah market ini bergerak naik turun. Biasalah kalau pasar ini naik turun. Cabai aja naik sampai 100-120 ribu. Nggak ribut kok. Daging naiknya berapa puluh ribu. Bawang merah naik juga sampai ini nggak ribut. Gula ini cuma naik 1.000. Naik 2.000. Yang ribut sebetulnya bukan konsumen Pak. Coba tanya aja loh. Yang penting ada barang. Nah kita jaga harus marketnya Pak Roy ini ikut jual lah. Saya aja kalau nggak punya gula biasa beli di minimarket ya. Ketika di sana masa kayak saya ini mau masuk pasar dititipin sama Bu Mitro, tolong beliin gula. Apa pernah di mana? Nggak mungkin saya masuk pasar, gula nggak ada. Kenapa? Nggak berani jual. Itulah yang kesan langka itu membahayakan. Karena kalau itu dipakai sebagai patokan,
maka terus kita melaksanakan impor, yang kena pukul nanti adalah petani yang ada di hulu. Harga gula kita akan jatuh, dan itu yang jatuh itu yang menikmati juga bukan konsumen, yang jatuh itu yang menikmati kesengsaraan adalah produsen seperti kami. Baik Pak Sumitro. Pak Roy, ini lantas bagaimana Anda melihat efektivitas relaksasi harga acuan penjualan gula pasir di tingkat konsumen sendiri bagaimana akhirnya? Kalau memang tadi pun membeli dengan harga yang dibatasi tidak boleh lebih dari itu pun ya mungkin kalau saya ngapain beli begitu kan, tidak ada gain yang bisa didapatkan di sana. Silakan Pak Roy. Ya, kita ketahui Mas Pras bahwa memang retail modern ini adalah taat regulasi, taat peraturan, dan sangat mencegah hal-hal yang dinamika lapangan yang terkadang, karena kan kami pemilik retail itu tidak di toko, pemilik retail itu ada di kantor pusat. Jadi kalau diganggu, ya bukan diganggu ya, didatangi lah istilahnya, didatangi dengan Satpol, didatangi dengan PPNS, wah itu membuat gundah gulana di toko dan juga mengganggu masyarakat belanja, sehingga kami sangat mencegah atau meng-aware terhadap situasi atau kondisi yang memang berkaitan dengan regulasi. Kami ini menjaga inflasi sebenarnya dan juga taat regulasi. Tapi saya sependapat dengan Pak Sumitro tadi bahwa ke depan perlu ada langkah-langkah breakthrough, langkah-langkah terobosan kalau kita ingin keluar dari lingkaran yang memang selama ini sudah membelenggu kita. Jadi yang pertama tadi saya sudah bicara itu adalah bagaimana manajemen gudang, ya. Persediaan di gudang itu yang sewaktu-waktu pemerintah bisa intervensi, ya, sehingga ketika gula kurang diintervensi oleh pemerintah langsung dari gudang-gudang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia gulanya, dan itu dapat mengatur keseimbangan harga. Satu, kedua, nah tadi disebutkan antara harga dari petani produsen ya sama sektor hilir kami di retail, itu kan sebenarnya cukup signifikan, 14.550 tadi dikatakan. Ada yang 14.700 memang. Tapi ini kan sangat signifikan dengan 17,5 misalnya ya, yang ini gambaran acuan. Nah, berarti kan di tengah ini yang, mohon maaf saya katakan, menari-nari, berpesta pora di tengah-tengah ini. Karena petani 14.550 atau 14.700 di retail dengan acuan 17,5. Nah, siapa yang menikmati di tengah ini? Nah, ini perlu di-list, perlu diinventarisasi oleh pemerintah, dipanggil yang dalam tanda kutip ini, Mas Pras saya katakan, yang untouchable, ya, pengepul-pengepul, ya, penimbun ataupun juga yang produsen penggilingan gula yang konglomerasi yang besar-besar, ini yang harus tidak boleh untouchable. Karena justru di tengah inilah proses supply chain terjadi. Ya, produsen memproduksi, hilir menjual. Nah, siapa yang bermain di tengah ini sehingga jauh sekali tadi harganya signifikan kita dengarkan semua, 14.550 dengan 17.500 hampir Rp2.000. Siapa yang menari-nari di Rp2.000 ini? Nah, ini harus diterobos. Ya, masalah gudang tadi, intervensi pemerintah, gudang harus tetap full, kalau kurang dari produksi dalam negeri, ya isi import apapun, yang penting gudang full sehingga bisa intervensi sewaktu-waktu ketika kurang. Kemudian juga siapa yang di tengah ini? Ada nggak Satgas Gula yang mengerjakan di tengah ini supaya Rp2.000 itu jangan dipakai untuk membuat akhirnya harga melejit naik, dan ya itu tadi Pak Sumitro katakan, di produsen ini segitu-segitu terus nih harganya. Sementara di retail juga kita taat regulasi, kita nggak mau disidak, nggak mau di macam-macam kan, walaupun kita juga akui bahwa memang di luar Pulau Jawa khususnya teman-teman Pak Mitro, kita juga sudah jual 18,5, 18 karena udah di luar pulau. Dan itu memang prinsip harga acuan. Masih bisa plus minus. Tetapi pada dasarnya kami taat regulasi, kami jaga sekali marwah apapun yang berkaitan, karena kita korporasi bukan pedagang individu. Nah, namun yang harus disorot adalah siapa yang menari-nari di tengah ini. Baik. Nah, upaya bisa dijabarkan itu. Itu dia. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Roy. Apakah perlu ada langkah dari pemerintah begitu, mungkin melakukan penelusuran atau seperti apa sehingga harganya benar-benar tadi tersampaikan begitu dari tingkat produsen sekian pada saat ada kenaikan harga, tapi tidak sampai nyentuhlah ke batas atasnya ataupun HAP ke tingkat retailnya begitu, sehingga tetap masih ada gain yang bisa dimanfaatkan oleh retail. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pak Roy? Apa yang untouchable itu?
bahkan BUMN pun ikut di sana. Iya, saya nggak menyebut aja Pak BUMN, tapi kan kita sudah tahu untouchable-nya itu kan. Iya. Jadi ini gini Pak, kalau halo. Iya Pak. Ya, Ya, BUMN kita ini sudah dipaksa untuk menjadi perusahaan swasta, Pak. Harus jadi profit center, Iya, bukannya ya. profit Ya, oriented, betul. bukan watak sosialnya berdiri untuk kepentingan negaranya udah nggak ada. Bukan pasal 33 ya Pak ya, bukan Nggak pasal ada 33 ya. apalagi undang-undang dasarnya udah nggak apal pasal 33 ayat berapa. Kalau dulu kan jelas ayat Bumi dan air dikuasai negara untuk rakyat ya. Ya, pelaku ekonomi ada 3, swasta, BUMN, sama koperasi. Ini yang masih agak mikir anggota ini kadang-kadang koperasi BUMN ini kita cari uang. Saya nggak mau sebut aja Pak, Iya. PTPN itu. Iya. Pak Roy, Dapat izin impor, tahu, Pak Roy. langsung jual. Ya. Kalau belinya berapa sih Pak Roy di retail saat ini? Loh, kalau kita Pak Mas Pras, kita beli itu nggak lebih dari margin 8%. Oh. Udah dari zaman menteri ke menteri. Iya. Kalau yang Karena memang kita udah dipatok yang namanya bahan pokok itu 8% itu sebenarnya sudah titik nadir karena kan kita ada biaya merchandising, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya gudang, kemudian biaya pengiriman dari distribution center ke toko. Distribution center kan retail gula masuk ke situ baru kirim ke toko-toko. Jadi itu 8% itu udah angka umum. Nanti kita bahas. Tapi kondisinya kita jarang dapat 8%, Pak. Oke. Nanti kita bahas boleh ya. Berarti kan memang ada satu titik yang membuat harga melonjak di tengah-tengah nih. Ya, itu tadi yang saya bilang menari di tengah-tengah itu. Siap. Oke, kita mulai lagi. Sebetulnya mereka kalau BUMN kita ini mengambil peran sebetulnya. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan hangat ini bersama dengan Bapak Roy Mande, Bapak Sumitro Samadikun. Baik, lantas bagaimana Pak Roy? Siasat ataupun strategi begitu yang dilakukan dari teman-teman retail untuk tetap menjamin tersediaan gulanya sendiri begitu di pasar-pasar retail, kemudian harganya juga masih sesuai, affordable lah, silakan. Baik Mas Pras, kalau kami di retail ada 3 kebutuhan pokok yang nggak bisa kosong dan nggak boleh kosong ya. Yang pertama beras, kemudian gula dan minyak goreng ya. Yang lain-lain perlu juga ada 11 kebutuhan pokok, ada cabai, ada bawang putih dan lain sebagainya. Tetapi kalau 3 ini biasanya langsung polemik kalau kurang. Nah kondisinya bagaimana langka? Saya pikir ini perlu difasilitasi saja, Mas Pras ya. Melalui media kan kita selalu serukan hal-hal yang kebaikan ya, perubahan dan juga kemajuan buat negeri kita. Kalau perlu dilangsungkan saja, di orkestra saja antara hilir dan hulu ya. Kita tahu hulu tuh sudah dapat harganya yang tadi. Kemudian tahu juga lah retail juga dapatnya berapa, sudah jadi rahasia umum. Nah, kalau memang bisa dijembatani langsung ya, kemudian yang tengah itu ya, baik itu ya, mohon maaf saya katakan saja swasta maupun non swasta, yang tengah itu perlu di orkestra. Sehingga dalam tanda kutip tadi saya pakai istilah menari-nari itu tidak membuat akhirnya ya petani kurang mendapatkan kesejahteraan, hilir juga retail juga kurang untuk dapat melayani konsumen atau masyarakat. Nah ini kondisi ini perlu ada yang mengorkestra dengan tegas dan tentu ini tidak hanya satu lembaga tapi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di dalamnya. Ya karena ini orkestra yang harus dilakukan bersama-sama dengan semangat kemajuan perubahan untuk Indonesia lebih baik, lebih maju lagi dalam hal kita bicara hari ini mengenai gula. Baik Pak Roy, langsung ke Pak Sumitro, singkat saja bagaimana pandangan Anda terkait dengan tadi, bagaimana bagian tengah ini diorkestrasi, apakah akan ada potensi ke arah sana, misalnya langsung pun akan tetap menguntungkan dari petani maupun juga dari hulu hilirnya, retail, silakan. Dulu orkestranya itu ada. Jadi orkestranya ada namanya Dewan Gula Indonesia. Tapi tahun 2014 bulan November begitu Pak Jokowi dilantik, salah satu yang masuk dibubarkan itu adalah Dewan Gula Indonesia karena dianggap tidak efisien dan kami sangat kehilangan karena disitulah sebetulnya kami bisa berbicara dari seluruh stakeholder ketemu. Jadi pedagang, pengusaha, macam-macam produsen, petani semuanya bertemu di sana dan segera keluhan ini bisa diatasi di sana. Tapi setelah sekarang nggak ada Dewan Gula, yang menentukan sendiri adalah pemerintah tanpa mendengarkan kami. Dan waktu itu nggak perlu ada harga acuan
harga acuan penjualan juga nggak perlu ada HET apalagi itu, waduh itu susah banget itu. Pasar ini dibiarin. Kuncinya adalah tadi disampaikan oleh Pak Roy, di tengah ini ada pemain yang itu negara di sana ada, yaitu BUMN. BUMN kita ini yang bergerak di gula, yang punya pabrik adalah satu PTPN, yang sekarang ada anak perusahaan namanya SGN, yang dua ada ID Food, RN Raja Wali ini, yang ketiga adalah Bulog. Mereka ini sebetulnya diberi penugasan tidak hanya memproduksi tapi juga sebagai senjata di mana mereka harus punya stok gula yang cukup. Sehingga ketika nanti gula ini terjadi, misalnya ya kita bayangkan aja pasar ini dibebaskan, bebas sudah, pasar bebas. Wah nanti takut kalau ada kenaikan gula. Kalau ada kenaikan gula ngapain takut? Gula yang miliknya Bulog, miliknya PTPN, miliknya ID Food ini kan bisa dilempar ke pasar. Karena itu milik negara dengan harga yang lebih murah. Habis dong, pasar nggak mungkin naik. Bahkan kalau saya boleh bicara dan saya sudah sering sampaikan, jangankan pemerintah ini jual barangnya murah, diberikan cuma-cuma dalam bentuk bansos pun, itu nggak apa-apa. Cobalah kebutuhan gula kita ini 10% dari kebutuhan beras secara nasional. Jadi beras ini kebutuhan. Kalau pemerintah bisa kasih harga mahal, kasihan masyarakat, kasih aja bansos gula, SPHP gula kan juga nggak masalah. Orang pemerintah mau ngopeni rakyatnya kan nggak apa-apa. Jadi sebetulnya nggak susah kalau BUMN kita ini menguasai stok gula. Sehingga ketika di tengah ini, maaf saya pinjam bahasanya Pak Roy tadi, ada yang menari-nari, jangan nari-nari. Gua punya gula, pemerintah keluarin gulanya. Ini Pak Roy kalau nggak bisa beli ini tak jual dengan harga sekian, lebih murah bisa. Pemerintah BUMN kita kan tidak harus terlalu profit oriented, walaupun tidak boleh rugi, tapi kan harus berwatak sosial juga. Nanti nggak ada bedanya nanti BUMN sama swasta. Pelaku ekonomi di Indonesia ini ada 3, swasta, BUMN, dan koperasi. Nah, mana ini BUMN perannya untuk menstabilkan harga gula tanpa regulasi yang itu membelenggu kita. Kita bahasa kita membelenggu. Baik, terima kasih atas informasi dan analisis yang cukup menarik kalau kita cermati, dan semoga ini juga ada perhatian dari pemerintah begitu, sehingga tadi dari hulunya sudah sesuai begitu, menguntungkan dalam artian memberikan manfaat juga petani, kemudian di hilirnya juga tidak merasakan satu, ya kita tahu dengan keterbatasan harga tidak bisa bergerak akhirnya untuk bisa menjual ke konsumen atau ke masyarakat. Pak Roy, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Sumitro juga terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Roy, Pak Sumitro, terima kasih. Salam sehat, semangat. Ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas pembatasan impor lindungi industri tekstil. Kami segera kembali.